Saudara, saya datangi rumah sakit Muardi di Kota Solo yang sempat merawat selama beberapa hari Sulami. Dan saya temui dokter yang merawat utama dari Sulami, Dr. Arif Nurudin, spesialis penyakit dalam yang khusus memiliki spesialisasi di bidang rematik. Terima kasih Dr. Arif telah menerima saya di rumah sakit Muardi. Dokter, apa yang terjadi dengan Sulami? Jadi Nyonya Sulami ini menderita sebuah penyakit yang memang sampai sekarang masih misterius. Misterius? Misterius. Artinya penyakit baru? Ya mungkin penyakit baru, yang jelas sampai sekarang masih kita belum jelas betul. Memang di awal saya pernah menyampaikan bahwa ini adalah ankylosing spondylitis, tapi ternyata dalam perjalanannya setelah kita lakukan beberapa pemeriksaan, ankylosing spondylitis adalah salah satu penyakit autoimun. Ternyata dalam perjalanannya diagnosis berubah sembari dengan hasil-hasil yang tidak ada autoimun. Belum tahu juga sampai sekarang kita belum tahu. Autoimun itu memiliki kekebalan tubuh yang tidak seharusnya. Jadi autoimun itu merupakan penyakit di mana daya tahan tubuhnya itu menyerang tubuh kita sendiri. Jadi seperti tentara yang disersi dia menyerang tubuh kita sendiri. Sehingga semakin meningkat sistem imunnya semakin dia jelek kondisinya. Itu penyakit autoimun. Ternyata itu kemudian dicoret. Nah, sementara sampai saat ini kita masih belum tahu juga karena ternyata beberapa kriteria ke arah autoimun itu menjadi tidak ada, dan hasil laborat mengatakan bahwa ini mungkin bukan autoimun tapi penyakit yang baru. Tetapi yang jelas satu hal bahwa ini adalah genetik, karena genetik itu artinya ada kelainan pada genetiknya, pada gennya. Karena Sulami ini beserta saudara kembarnya menderita penyakit yang sama persis, dan ini penyakit yang sangat jarang. Jadi pada Sulami ini terjadi penulangan pada seluruh jaringan ikat. Jadi sebelum dokter menjelaskan apa yang terjadi dengan Sulami, saya ingin tanya dulu, artinya ini adalah penyakit misterius yang baru dan tentu dokter memiliki jaringan hingga ke luar negeri, sudah berkorespondensi juga bahwa di luar negeri penyakit ini juga tidak ada sebelumnya. Saya belum tahu persis, tetapi memang beberapa kriteria penyakit-penyakit yang ada di luar negeri itu yang sudah pernah ada itu ternyata tidak sesuai dengan penyakit berbeda dengan Sulami. Jadi ini murni baru, murni misterius dan belum diketahui apa sebabnya sampai saat ini. Ya, sampai sekarang masih kita belum jelas ini. Apa yang terjadi dengan Sulami? Yang jelas seluruh jaringan ikatnya, jadi tendon, ligamentum, apa itu? Ototnya, otot, tendon, ligamentum semuanya menjadi tulang semua, Pak. Jadi otot menjadi tulang semua. Jadi kalsifikasi pada otot, tendon, ligamentum. Jadi ketika kita ada tangan seperti ini, maka harusnya otot itu nempel di tulang sini kan. Ternyata dia jadi tulang baru. Jadi dari foto ronsen kelihatan bahwa dia tulang semua, Pak. Jadi ada tulang baru muncul di sini, tulang baru muncul di sini, sehingga dia kaku, betul-betul kaku, nggak bisa lagi apa-apain. Jadi pada Sulami itu yang pertama adalah kelainan pada tulang belakangnya sini, Pak. Jadi tulang belakangnya yang harusnya ada jeda, ada space antara tulang satu dengan tulang yang satunya. Ruas-ruas itu sehingga dia bisa nengkuk gini ya. Ternyata ini menjadi fusion, bersatu semua. Jadi lurus seperti bambu. Jadi menjadi tulang semua. Jadi bahkan ruas-ruas di tulang belakang itu menjadi tulang semua, tertutup oleh kalsium jaringan kapur. ikat kalsium. Jadi artinya bahwa yang harusnya ada jeda antara satu tulang dengan tulang yang lain menjadi tidak ada, kaku semua. Yang kedua, jaringan ikat sekitar tulang vertebra ini, tulang belakang ini, itu pun juga mengeras semua karena terjadi timbunan kalsium yang berlebihan di situ. Jadi kayak pengapuran, tapi pada seluruh jaringan ikatnya, Pak. Jadi kita bisa bayangkan kalau seperti itu maka tidak bisa sama sekali nengok sini, tidak bisa kesini, tidak bisa karena itu semuanya sudah kaku semua, Pak, sudah jadi tulang semua. Kemudian yang kedua, tidak hanya di tulang belakang ternyata. Pada sendi, pada tulang femur seperti ini ternyata juga otot yang harusnya nempel di sini menjadi tulang. Di paha belakang ya? Paha belakang jadi tulang. Kemudian di sini juga jadi tulang, kemudian di tangan sini jadi tulang. Jadi semuanya menjadi tulang semua. Artinya persendian nggak bisa ditekuk lagi karena sudah nempel dengan tulang semua, Pak. Apa yang terjadi ketika dipaksakan untuk ditekuk misalnya tangan? Dia akan patah. Patah sudah selesai ya, akan patah. Artinya dipaksa pun juga tidak bisa sama sekali, Pak, karena harus harus dipaksa betul ya, ini patah. Sama seperti ya tulang yang kemudian dipaksakan. Betul. Patah. Pertanyaannya kenapa sekarang semua bisa berubah menjadi tulang? Otot, sendi? Sampai sekarang tidak tahu, Pak. Jadi itu mungkin genetik atau mungkin autoimun atau mungkin penyebab yang lain. Ini yang masih terus kita cari. Dokter masih kita terus cari. Kerja terus mencari, ini masih misterius. Masih misterius. Sulami mengakui bahwa 23 tahun lalu ia pertama kali merasakan ini. Artinya selama 23 tahun ini tim dokter dimanapun belum pernah menemukan penyakit serupa. Jadi penyakitnya Sulami ini memang tidak sesuai kalau kita kaitkan dengan penyakit-penyakit yang sudah ada. Memang agak aneh ini. Artinya mungkin penyakit yang baru atau mungkin penyakit yang memang kita belum sampai ke sana diagnosisnya.
Kemudian selama beberapa tahun ini memang Sulami sudah beberapa kali berobat Pak, tetapi mungkin berobatnya tidak intens ya. Kemudian dokter yang mengobati pun juga tidak terlalu paham dengan kondisi ini, sehingga ya sudah akan terjadi seperti ini terus. Dan kemudian ketika ke tempat kami, maka kita coba lacak semua, ternyata memang satu penyakit yang agak misterius ini. Sekarang kondisinya sudah seperti ini, bisakah kemudian Sulami disembuhkan? Sampai sekarang kami belum melihat bisa disembuhkan atau tidak ya, karena memang diagnosis pun sampai sekarang belum jelas, ini belum tegak. Tetapi melihat dari kondisi yang sekarang, dari secara kedokteran memang sangat sulit Pak. Sangat sulit karena apa? Karena tulangnya, ototnya berubah menjadi tulang. Kalau toh kita lakukan operasi sehingga diharapkan bisa menekuk, itu pun sulit karena begitu kita potong tulangnya, ternyata yang terpotong kan ototnya itu Pak. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa bergerak kalau tidak punya otot kan? Jadi sampai sekarang kami hanya bisa melakukan dengan cara memberikan alat-alat bantu ortesa, sehingga yang paling penting adalah dia bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang penting itu dulu sementara. Termasuk juga ada beberapa orang lain di Sragen juga yang mengalami hal yang sama. Apakah sama persis yang tidak. dialami Jadi Sulami? yang sama persis mungkin adalah saudara kembarnya, tapi untuk yang lain ternyata dia menderita autoimun yang berbeda dengan Bu Sulami ini. Yang lain yang kemarin saya pondokkan juga di sebelahnya itu ternyata dia rheumatoid arthritis yang advance, yang sudah parah. Jadi berbeda dengan yang Sulami ini. Jadi yang autoimun masih bisa disembuhkan, tapi Masih yang bisa Sulami yang diperbaiki, genetika ya. menurut kedokteran tidak bisa Sampai disembuhkan. sekarang masih sulit ini. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dikembangkan dari pihak kedokteran terkait dengan penyakit ini dan ditemukan apa sesungguhnya yang terjadi di tubuh Sulami. Terima kasih Dr. Arif Nuruddin, spesialis penyakit dalam rheumatologi di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Saudara, hiruk pikuk politik gaduh menyita akal dan perasaan, seolah tak ada lagi cerita selain kekisruhan. Karenanya kita kerap lupa untuk peduli di sekeliling kita. Mulailah menengok di sekitar kita, karena bangsa butuh dirawat dengan peduli terhadap sesama yang mendekatkan, bukan dengan membuat jurang baru yang memisahkan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.